Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya tadi kita sudah melafadzkan, mensyaratkan diri syah untuk masuk puasa Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita bisa mengamalkan di pintu-pintu rahmat yang mulia nanti Ramadan. Ya. Kenapa penting segala sesuatu ada persiapannya ya? Nah, semuanya mesti ada persiapannya. Salah satu syarat tadi permohonan doa, penguatan kembali kalbu kita. Insya Allah kita tadi sudah dilafadzkan dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Puji syukur selalu kita dalam hidup. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Hadirin jemaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, face to face seperti sekarang, maupun jemaah kita yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal mungkin. Semuanya mendoakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Andung sebagai pentaklim Al-Fakir yang bodoh ini, Andung coba akan bahas tentang at-tadiru lisyamul ramadunil wazibi bistikdami Sufiyati wa mumarsatatiha. Artinya persiapan puasa wajib Ramadan secara ilmu tasawuf, ilmu ruhani maksudnya, beserta amalannya. Persiapan dulu, kalau Ramadannya udah tahu lah ya. Nah, jadi jangan disangka nggak ada amalan. Ada amalan bulan Rajab, salah satunya puasa Daud, iya kan? Nah, mudah-mudahan kalau ada yang mampu amalkan. Yang mudah-mudah biasanya nggak mampu. Mudah-mudahan ya. Amma ba'du, melihat dari para ulama beberapa bulan menjelang bulan Ramadan, ulama dulu ya, mereka sudah bermunajat seperti tadi ya, bermohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini heran orang sekarang pada pede ya, seolah-olah bisa ketemu bulan Ramadan ya. Nah, kita besok kan nggak ada yang tahu ya. Nah, ya. Itu permohonannya. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan kan. Nah, perkaranya sepele tapi tolong diilmui lah ya. Untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan itu tamu. Ya, tamu itu bisa ngambek loh. Kalau ngambek nggak ketemu, bukan tamunya nggak datang, kitanya yang isdet, jangan-jangan ya. Misalnya ketabrak beca atau apa, jadi pada kaku gini. Mudah-mudahan enggak lah ya. Kita bermohon kepada Allah, karena masih muda-muda, rezeki masih banyak. Demikian ulama-ulama dulu tuh sampai 6 bulan sebelumnya itu, setengah tahun sebelum Ramadan udah persiapan munajat tuh. Ya kita besok tahu-tahu udah puasa masih bingung juga. Lah tiba bulan Ramadan pada dosa tuh mah. Banyak tuh. Allah lah tiba bulan Ramadan. Allah nggak bisa awak pacaran gitu ya. Jangan menggarutuk ya. Kita lihat aja fenomena sekarang. Banyak yang tidak menyadari hal tersebut dan bahkan menganggap bulan Ramadan menyebar jadi seperti beban. Ya. Bentar lagi bulan Ramadan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Aduh, nanti serba terbatas nih. Banyak keluhan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim. Itu udah dosa loh. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Kalau setar awalnya udah kayak gitu kacau tuh. Nauzubillah min dzalik. Andung ingatkan aja hal yang sepele itu. Bergembiralah dengan datangnya rahmat. Bulan
Ramadan itu poin. Ya. Bukan beban. Allah itu sayang tuh. Ya. Umat Islam seharusnya kan bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan kan. Banyak ulama menyebut kayak gitu. Jadi berkaca dari apa yang dicontohkan para ulama dan Rasul, mereka akan menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, sukacita, karena mereka mengetahui hikmahnya dari bulan Ramadan itu dan apa aja yang menjadi keistimewaan dan fadilah-fadilahnya. Disinilah perlunya kita taklim. Seenggaknya ada itikad kita itu menjadi diilmui dan serius. Ya. Untuk melakukan persiapan dalam menyambut bulan Ramadan, apa saja aja persiapannya untuk bisa bertemu dengan tamu mulia Ramadan. Iwan, Ramadan itu sifatun, salah satu nama Allah. Dia akan datang itu, nggak bisa ditolak tuh. Ya, kalau dia datang kita mengilmuinya, Ramadan akan memberi rezeki. Ya. Tapi kita harus meladeni asifatun Ramadan itu. Caranya diwakilkan nih ke anak yatim, sedekah, baca tadarus, iya kan? Nah, jadi itu salah satu persiapannya agar nanti kita bisa siap secara lahir dan batin menerima hasil maksimal. Umat Islam, tolong dah pahami bahwa bulan Ramadan memiliki beberapa kemuliaan dan perlu dimaknai dengan kegembiraan dulu. Bahagia dulu. Bahagia gembira itu mainannya dirasa. Nggak perlu bayar. Salah satu kemuliaan di bulan itu diantaranya, ada yang tahu? Maqamat bawah. Bulan Ramadan tuh. Ada yang tahu nggak? Penggugur dosa, tobat. Betul kan? Betul kan? Kapan mulai masuk Ramadan ada penggugur tobat itu kalau kita puasa. Yaitu maqamat awal. Jadi kemarin yang andung bahas perkara maqamat, tobat, fakir, itu mulai setarnya nanti Ramadan. Ya. Penggugur dosa. Dasarnya mana? Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Man asa syahru Ramadana bi imani kamilin warajai tohabi faqat gufirallahu ma fa'ala min dunubihi." Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, bahagia, hanya mengharapkan pahala, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosamu. Apa yang telah lalu dari dosa-dosamu. Telah lalu itu pintu Ramadan dulu. Ya. Nah, itu salah satu hadis itu sahih loh. Jadi setidaknya kita paham itu. Selain itu, kemuliaan lainnya apa, Pak? Di bulan Ramadan. Ilmui dulu. Tadi penggugur dosa. Kedua, dibuka pintu surga, diekat setan. Tapi kok masih ada yang degil di bulan Ramadan? Setannya ada di kita. Ini disebut korin. Itu nggak diikat. Yang diikat tuh setan di luar. Setan natural. Makanya kalau bulan Ramadan antum streaming nggak ketemu pocong. Gitulah. Kira-kira gitu. Jadi setannya yang ada nempel di kita, kembaran kita. Itu nggak diikat. Karena kalau itu diikat kita nggak bisa sholat, nggak bisa makan, karena itu energi kan. Nah, ya, udah paham ya. Jadi nanti jangan heran kalau di bulan Ramadan kok ada orang yang jahat ya. Hakikinya dianya yang jahat, itu orangnya, bukan setannya. Jangan kambing hitam loh. Karena itu kembaran kita, maka dikendalikan. Nah, itu kemuliaannya adalah diikatnya setan. Ya.
Yang setan diri kita siapa yang ngikat? Bukan Allah. Kita yang ngikat dengan menahan. Duduk gak? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan pada siang hari. Jadi tugas kita menahan tadi untuk mengikat kembaran kejelekan kita, itu disebut hawa nafs. Kalau tugas Allah mengikat setan di luar, bayangin nggak? Kebayang nggak? Kalau yang di luar nggak diikat, banyak yang gagal loh. Orang diikat aja di luar banyak yang nggak puasa, ya kan? Nah, karena dilepas. Jadi pemahamannya gitu, ya supaya lebih mudah ya. Jadi sudah jelas kemuliaan lain dari Ramadan yang kedua adalah dibuka pintu surga, diikatnya setan. Ya. Kalau dibedah nih ada 7 sebetulnya fadilah-fadilah bulan suci Ramadan. Nah, itu lihat aja di Makomat lah. Oleh karena itu seharusnya kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kebahagiaan, kegembiraan ini bisa terlihat dengan berbagai cara. Ya. Salah satunya dengan banyak menyebut, membicarakan syiar tentang masuk bulan Ramadan. Termasuk sekarang, mensyiarkan. Insya Allah berkah nanti 11 bulan ke depan. Anda tidak meminta bukti. Lihat aja keajaibannya. Akan berbeda tuh. Ya. Yang jomblo mudah-mudahan tahun besok dapat istri. Gitu ya. Yang belum kerja mudah-mudahan besok dapat kerja. Gitu kan. Tapi jangan bertolebul ilmi, antum tidak melakukan amalannya ya juga podo wae ya. Benar nggak? Ya puasa lah. Ya. Jadi sudah jelas. Bicarakan syiar tentang masuknya bulan Ramadan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah persiapan spiritual dulu. Rohani kita. Kejiwaan kita. Dengan apa? Persiapan ilmu. Salah satunya sekarang bertolebul ilmi. Ya, mendengarkan syiar-syiar persiapan ilmu. Kalau antum keluar mati nanti, antum sudah fisabilillah tuh. Ya. Jadi derajat orang yang bertolebul ilmi itu derajatnya lebih tinggi dari perang syahid. Orang pergi ke Palestina mati di sana masih tinggi sekarang. Bertolebul ilmi. Ada hadisnya tuh. Benar. Ini bukan promosi. Enggak. Ya. Insya Allah ada faedahnya. Persiapan spiritual dengan persiapan ilmu. Persiapan selanjutnya fisik. Kemudian apa lagi? Persiapan materi. Itu makanya 6 bulan sore hari. Dari sini udah nabung. Kenapa begitu? Nggak ada yang gratis bro. Dari dulu. Sholat aja mesti pakai baju kan? Iya kan? Kita dituntut memberi makan orang loh di bulan Ramadan. Karena kita khalifah. Sedekah. Betul kan? Tambah-tambah rezekinya nanti. Disitulah peningkatan ibadahnya menjadi lengkap, sempurna. Persiapan secara rohani atau spiritual adalah membersihkan hati. Kapan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia tuh. Itu dia, nyapu. Nggak ada yang lain yang ada Allah. Bersih nggak hati kita? Itu dia, yang syaratnya. Berarti antum udah lengkap. Hati sudah kita sapu. Nah ini kan harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan ngapain nih ngoleng-ngoleng kayak gitu ya gitu. Itu metodenya. Ya. Jadi syarat Ramadan itu bersihkan hati. Kemudian setelah itu dibersihkan hati tadi ada sambungan silaturahim kan saling kenal. Iya kan? Nah. Kemudian nanti pas memasuki Ramadan saling memaafkan. Kan itu kuncinya ya. Nah, jadi persiapan ilmu antara lain mengerti ilmu fikih Ramadan. Tapi poinnya fikih yang antum jabar berbeda. Kalau fikihnya sifatnya fikih syariat, antum tahu. Dari jam sekian nggak boleh makan, nggak minum, nggak boleh berhubungan pada akhir gitu kan.
Sekarang kalau ditanya fikih ruhaninya yang mana? Yang perlu kita pahami. Nah ini yang Anda bahas. Karena akan rusak. Bohong aja gak boleh. Itu fikih ruhani. Kemudian setelah itu fikihnya, di ilmu itu fikih. Menjalankan puasa serta mengetahui apa saja amalan dan hukum yang berlaku pada puasa secara syariat udah yang tahu deh. Kemudian persiapan ketiga adalah persiapan fisik. Ini penting loh karena bulan suci Ramadan memerlukan fisik prima kan, terutama yang udah ujur lah. Makanya nggak ada paksaan tuh kalau yang ujur, bayar fidyah lah atau apalah ya. Persiapan materi selanjutnya, melakukan infak, sedekah, ya. Kita setidaknya ada bekal gitu. Nah, jangan dihabis sama pulsa dulu ya. Ya. Sampai nanti melakukan kewajiban zakat. Kapan? Di ujung nanti. Idul Fitri kan? Ya. Nah. Jadi persiapan meningkatkan ibadah dilakukan dengan merencanakan, mentargetkan pencapaian tertentu dalam ibadah tadi, khususnya ibadah yang mulia nanti, seperti misalnya ada target untuk meningkatkan bacaan Al-Quran. Ya. Syaratnya orang dulu tuh, 1 hari 1 juz. Jadi pas 30 sebulan. Ya, dulu diadakan itu. Nah, sekarang udah lepas deh, masing-masing di rumah aja. Berapa juz? Separuh juz aja nggak ada, ya gitu. Ya. 1 hari 1 juz. Ya. Itu gunanya untuk apa sih? Untuk 11 bulan. Nyarger tuh. Ya, Andung hanya menyampaikan. Andung berdakwah itu kan mengajak dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Ya. Tapi ada satu yang mesti dakwahnya itu amar ma'ruf. Kapan? Kalau antum datang, ada nawa itu, kena narkoba, dakwah andung itu memaksa. Amar ma'ruf. Keluar harus sembuh. Tapi kalau mengajak untuk ke ilmu, ada hak diri. Sampaikan saja. Ya. Jadi dakwah itu ada 2. Ada dakwah mengajak dengan hikmah, ada dakwah amar ma'ruf. Nah, itu rahasia guru. Ya, yang datang itu bisa baca tuh. Ini mesti di amar ma'rufan. Ya. Betul kan? Caranya gampang. Tusuk jarum, pak, kelimo bakar. Gitu. Itu amar ma'ruf tuh. Beda tuh. Ya. Nah, ini kan pelong sempurna ngaji nanti. Udah lah yang lain dulu ya. Ya. Jadi meningkatkan ibadah dilakukan dan merencanakan, jelas ya. Dalam ibadah seperti misalnya ada target untuk meningkatkan baca Al-Quran hingga khatam sampai akhir Ramadan. Selain itu Ramadan juga harus memberikan perubahan. Wajib antum ada perubahan di Ramadan itu. Yang lebih baik bagi diri, bagi masyarakat, baik dari sisi keduniaan maupun dari sisi keakhiratan. Setelah kita bisa memahami fadilah, keistimewaan bulan Ramadan, kita juga perlu memahami kiat-kiat dalam mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Itu syarat. Hari ini kita kalah sama 17-an loh. Padahal itu syiar. Nah, pas masuk Ramadan besok lihat ada nggak? Ada gapura nggak? Ya, gapuranya penuh nanti di makom. Padahal itu bukan syarat pokok. Ya. Jadi ilmunya begitu. Sehingga kita bisa berlomba-lomba untuk memberikan terbaik. Ya. Bulan Ramadan tinggal hitungan hari lagi kan. Sekarang Rajab, Syaban, Ramadan.
Bulan paling suci, bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan karunia Allah yang sudah pasti bermanfaat dan dimanfaatkan kaum muslim seharusnya untuk bisa mendapatkan pahala keuntungan sebanyak-banyaknya karena hanya datang setahun sekali. Belum tentu loh kita tahun besok. Ada jemaah kita kemarin duduk sini. Mudah-mudahan tahun besok Kang, saya siap untuk jadi ketua YMAA. Belum masuk Syaban udah innalillahi. Ya kan? Nggak bisa. Ya. Jadi sebelum menjalankan ibadah bulan puasa, ada baik kita mempersiapkan 3 hal yang penting. Itu pokok. Adalah sebagai berikut 3 pokoknya dulu ya. 1, persiapan jasmani dan rohani. Udah Anung jabarkan. 2, persiapan yang kedua ya adalah dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban sekarang dari Rajab sampai Syaban. Ini penting untuk disampaikan. Ya. Karena faedahnya banyak nih. Ya. Puasa sunnah di bulan Syaban, puasa sunnah di bulan Syaban dapat dilakukan atau Rajab dilakukan kapan saja seperti pada puasa Senin dan Kamis. Tapi kalau sebaiknya dilakukan puasa Daud. Dia nggak boleh 30, makruh hukumnya. Nggak boleh melebihi puasa Ramadan. Itu syaratnya. Jadi kalau mulai besok, sebenarnya sudah lewat kita nih. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak gitu. Itu puasa Daud tuh. Ya. Atau kalau nggak mampu, ya nggak begitu juga boleh, ya ada hitungannya. Rasulullah berpuasa di nisfu Syaban yang akan ke depan itu pada 15 Syaban. Ini udah sebenarnya pentingnya nanti. Ketiga, persiapan yang terakhir, kebutuhan Ramadan, kebutuhan utama saat Ramadan adalah pastikan kita sudah memiliki bahan pasokan pangan yang cukup secara materi. Di antaranya persiapan sahur, persiapan berbuka. Tadinya gampang aja lah. Ya, dikarenakan bulan puasa kali ini akan berbeda dengan yang kemarin. Kenapa? Kenapa? Ngingetin ya, bulan puasa besok ini banyak materi. Ya. Jadi persiapan dari sekarang. Kenapa begitu? Karena diawali dengan musim durian, pikir aja tuh. Pusing kan? Kalau pengen tahu tanya di atas nanti. Jadi puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, Anung dulu yang baca ya. Dasarnya ya. Pondasinya wajib lagi Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala dina min qablikum la'alakum tatakun. Semua itu sering diucapkan sama ulama, udah tahu dah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu, diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu dari puasa tadi menjadi orang yang bertakwa. Artinya orang yang takut kepada Allah. Ya. Dalam hadis dikuatkan dalil istidlal dalil dari puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, An Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ida ja'a Ramadana putihat abwabul jannah jannati wa khuliqat abwabun nari wa syufidat syayatinu akrajuhu muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu atau diikat. Hadis riwayat Muslim, sudah jelas. Tadi sudah disampaikan. Juga ada sabdanya, langsung aja lah ya, diawali dari Abu Hurairah juga yang ini yang mendengarnya dari Rasulullah. Yubashiru ashabatu yaqulu qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarakun faradallahu alaikum syiyamahu
Tufattahu bihi abwadul jannati wa tuqlaqu bihi abwabun nari. Fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima. Wa hada lafuzu hamadi min nizidin. Akhrajuhun nasyu'iyu. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Bulan itu banyak berkah, Pak. Diwajibkan atas kalian berpuasa, wajib. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan, sungguh dia rugi. Disitulah pengertian Lailatul Qadar. Hadis riwayat An-Nasai, ya jelas, ya, sahih. Kemudian sandaran hadis lainnya juga ada. Nah, muttafaq alaih, dong baca dulu ya. An Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imana wahti Syaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dandihi. Ini ulama juga banyak menyampaikannya. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbihi. Muttafaqun ala syahatihi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, artinya berharap balasan dari Allah aja, ihtisaban. Itu pengertiannya. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman mengharap balasan dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Muttafaqun alaih.